Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Hafiz Asifat dengan anggota lainnya yaitu bernama Mutiara Hairunisa Zulkifli. Nah, kali ini saya akan mendemokan tentang website saya yang berjudul Paukline. Nah, Paukline ini buat apa sih? Dia itu adalah buat klinik hewan. Jadi dia bisa memanajemen akun, bisa mengelola antrian, bisa menambahkan hewan gitu. Nah, di sistem kami ini menggunakan 3 role. Yang pertama itu ada admin, dokter, dan pemilik hewan. Nah, selanjutnya kita akan mulai saja pendemoannya. Di sini ada landing page pertama. Di landing page ini terdapat beberapa info yang menarik apa aja. Misalnya kenapa memilih Paukline, langkah-langkah mudah merawat hewan, terus review website ini, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan mulai kita daftar akun. Kita masukkan di sini nama lengkap, emailnya, terus nomor teleponnya, dan passwordnya. Nah, kita sudah login di dashboard nih. Kita sebagai pemilik hewan. Nah, di halaman register itu hanya bisa membuat akun sebagai role pemilik hewan. Nah, untuk membuat akun sebagai role admin dan dokter, nah untuk pembuatan 2 role itu hanya bisa dilakukan oleh role admin saja di halaman manajemen akun ini. Selanjutnya kita kembali lagi sebagai pemilik hewan. Nah, pertama-tama itu kita bisa menambahkan hewan. Kita klik di sini. Kita upload foto. Misal saya mau menggunakan kelinci di sini. Kita kasih nama, jenis hewannya apa, terus rasnya apa, jenis kelaminnya apa, terus tanggal lahirnya kapan. Selanjutnya berat badannya ya, dalam kilogram. Selanjutnya kita klik tambah hewan di sini. Nanti dia akan muncul di dalam list tadi. Nah, sudah muncul di menu hewan saya. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil antrian nih. Misalnya hewan kita punya penyakit nih, mau dicek. Nah, kita bisa klik ini. Kalau enggak, kita bisa ke halaman jadwal sini. Kalau enggak, kita gunakan halaman jadwal ini. Kita klik ambil antrian. Nah, di sini ada error nih. Perhatian, akun Anda belum diverifikasi. Nah, untuk verifikasi itu kita harus mengupload KTP kita. Misalnya kita upload di sini. Di sini, nah. Selanjutnya kita klik ajukan verifikasi. Nah, setelah upload dia akan update di sini. Menunggu verifikasi. Nah, untuk verifikasi itu bisa dilakukan oleh admin saja di halaman verifikasi ini. Nah, di sini kita bisa melihat detailnya. Nah, ini misalnya contoh foto KTP-nya. Di sini kita bisa ngasih statusnya diterima atau ditolak. Misalnya ditolak, kita bisa ngasih catatannya. Di sini kita klik diterima. Nah, sudah. Selanjutnya kita coba ke jadwal lagi. Selanjutnya ke ambil antrian lagi. Nah, kita bisa pilih hewannya apa, terus keluhannya apa, misalnya minta. Terus kita klik ambil antrian. Dia akan muncul di list antrian ini ya. Di antrian ini. Selanjutnya di antrian ini bisa muncul juga di semua role, misalnya di role dokter.
Nah, ini ada antriannya. Di sini juga di role admin juga kita bisa ke menu antrian. Nah, akan ada list antriannya. Di sini kita bisa melihat detail dan lewati sebagai admin. Misalnya kalau di klinik hewannya sudah dipanggil-panggil gitu, kita bisa lewati nomor antrian ini. Selanjutnya kita sebagai dokter kita akan mulai pengecekan. Nah, saat kita klik mulai, dia akan merubah statusnya. Kita akan pindah ke halaman hewan saya. Nah, dia akan berubah statusnya dari sehat menjadi check out. Kita buat rekam medis. Di sini ada penanganan, obat, tindakan berkala, percepatan penyembuhan, dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya kita bisa simpan dan selesai antrian. Nah, sudah ini kita refresh. Terus untuk melihat rekam medis dari yang sudah di check up tadi, kita bisa lihat detail di sini. Nah, di sini ada rekam medisnya, dokter siapa yang nanganinnya, terus dan detail-detail lainnya. Selanjutnya, nah di sini ada di dalam detail hewan ini kita bisa ngedit juga ya dan ambil antrian. Coba kita ke halaman edit dulu. Di sini ada form-form yang tadi kita masukkan juga kita bisa ganti-ganti dan kita bisa hapus hewan. Kita klik batalkan. Selanjutnya untuk di role dokter nih, kita pergi ke halaman dashboard dulu. Kita bisa melihat riwayat antrian yang sudah diberikan rekam medis. Kita ambil contoh yang tadi kita lihat detailnya. Nah, di sini ada detailnya, informasi hewan, informasi pemilik, keluhannya apa. Selanjutnya kita akan ke role pemilik hewan lagi. Di sini kita bisa buat mengechat dokter ya secara real time. Kita bisa klik di sini atau enggak di bagian dokter. Kita coba dari dokter aja. Kita bisa milih beberapa salah satu dokter yang mau di chat. Misalnya saya akan memilih dokter Budi. Kita coba sini. Permisi dok. Nah, dia nanti akan muncul di si akun dokter Budi ini ya. Coba kita pindah dulu ke bagian chat. Nah, si ini pemilik hewan ini ngechat nih, ada notifikasinya. Di sini juga ada. Nah, di sini juga kita bisa ngirim chat juga dari sebagai role dokter. Kita refresh. Nah, jadi begitu fitur dari chatnya. Selanjutnya di bagian dokter ada jadwal saya. Nah, jadwal saya ini ditentukan oleh admin ya. Kita beralih dulu ke halaman admin, terus ke jadwal dokter. Nah, di halaman jadwal dokter ini si admin menentukan harinya kapan dan shiftnya pagi atau sore. Nah, bisa dilihat dari pagi jam 8 sampai jam 12, sore jam 1 sampai jam 4. Dan terus ditentuin dokternya siapa aja. Nanti dia akan muncul ke jadwal saya ini sebagai dokter ya. Selanjutnya untuk role dokter ini kita bisa di pengaturan. Di pengaturan ini sama aja kita bisa mengubah informasi profil dari nama lengkap dan alamat email.
ubah password. Password lamanya kita masukin dulu, baru password baru yang mau kita ganti. Terus kita bisa hapus akun nih, tapi ada peringatan nih sebelumnya. Bedanya pengaturan admin dokter sama pemilik hewan tuh apa? Pemilik hewan tuh harus ada ada bagian verifikasi akunnya. Selanjutnya untuk di keamanan ini kita bisa menghidupkan fitur autentikasi dua ini ya. Kita masukin passwordnya dulu. 2 langkah, autentikasi 2 langkah. Nah, jadi begitu saja untuk pendemoannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian saya. Nah, bagian saya itu mengerjakan yaitu backend. Di sini kita bisa melihat dari source code yang terdapat endpoint sama rootnya. Di sini kita bisa lihat rootnya kemana, rutenya kemana, terus ada endpointnya nih, ada get /dashboard dan seterusnya. Sama dengan di bawahnya di sini ada keterangannya. Di sini untuk user management. Di sini ada verifikasi, kita ngambil misal get verifikasi bla 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 bla, terus get verifikasi bla 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 bla. Dan ini untuk endpoint antrian. Selanjutnya ada jadwal dokter. Di sini ada 6 file untuk routes yang isinya tuh terdapat endpoint sama rootnya ya. Di sini misalnya di file dokter.php, di sini ada root dan endpoint antrian, rekam medis dan chat. Kita coba buka di pemilik hewan. Di sini ada root sama endpointnya ya, hewan, antrian, verifikasi, chat. Nah, terus bagian saya itu backend tuh ada di bagian app. Kita coba lihat di sini. Tuh. Di sini merupakan menggunakan PHP ya. Di sini terus kita buka config. Ini merupakan config, beberapa config. Database, ini database-nya kita bisa migrasi menggunakan terminal. Nah, selanjutnya ada file env juga yang bisa dikonfigurasi oleh saya sendiri ya. Nah, untuk penggunaan framework di website kami itu menggunakan Laravel, React, CSS-nya menggunakan Tailwind. Nah, terus kita gunain juga Node.js, Composer sama NPM, Node Package Manager. Nah, selanjutnya akan dijelaskan Mutiara untuk bagian front end-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas saya yaitu bagian front end. Nah, pada sistem Pakulin ini, front end berperan sebagai UI yang menjadi penghubung langsung antara pengguna dan sistem informasinya ini. Nah, seluruh interaksi pengguna mulai dari login, pengelolaan data, hingga komunikasi dan pemantauan layanan itu dilakukan di front end ini. Nah, front end itu dibangun menggunakan React.js dengan TypeScript atau TSX dan terintegrasi langsung dengan backend Laravel melalui inertia.js. Pendekatan ini mungkin sistem berjalan sebagai single page application atau SPA tanpa memisahkan front end dan back end menjadi dua aplikasi terpisah. Nah, dengan arsitektur ini Pakulin itu mampu menghadirkan tampilan yang dinamis dan responsif, pengalaman pengguna yang cepat tanpa reload halaman, serta integrasi yang aman dan terkontrol dengan backend. Nah, kenapa kita menggunakan React.js di sini? Karena React.js sendiri itu dia berbasis komponen, di mana untuk komponennya itu dia terpisah-pisah seperti tombol, kemudian card dan lain-lain itu bisa digunakan secara berulang di editing front end-nya. Kemudian React.js ini juga dia itu performanya tinggi dengan virtual DOM, sehingga perubahan data itu tidak menyebabkan reload halaman dan hanya bagian yang berubah saja yang akan dirender ulang. Nah, setelah itu
kenapa kita menggunakan TypeScript atau TSX? Itu karena untuk keamanan tipe datanya. Jadi TypeScript itu memastikan bahwa data dari backend sesuai dengan struktur yang diharapkan, dan kesalahan tipe data itu dapat terdeteksi sejak proses codingnya. Nah, setelah itu langsung saja kita ke bagian source code-nya. Di sini untuk directory bagian frontend itu ada di bagian folder resource. Nah, untuk bagian resource ini terdiri dari folder CSS, JS, dan Vue. Nah, untuk CSS-nya sendiri itu kami menggunakan Tailwind, makanya di sini akan diimport Tailwind CSS, kemudian diimport juga untuk Tailwind Animate CSS-nya, dan ini akan dihubungkan ke bagian Vue, dan setelah itu ini merupakan beberapa konfigurasi terkait colornya, kemudian backgroundnya, dan lain-lain. Setelah itu untuk struktur selanjutnya itu ada di JS. Nah, di JS ini merupakan struktur utamanya atau pusat pengembangan React JS-nya, di mana seluruh tampilan seperti komponen dan logika frontend itu dikelola secara terpisah dari backend Laravel. Bisa kita lihat untuk JS ini ada folder action, components, hooks, layout, lib, page, routes, types, dan wayfinder. Nah, bagian action ini bisa kita lihat untuk app ini. Nah, app-nya itu dia mengimport HTTP from HTTP. Jadi dia itu bisa berfungsi metode HTTP-nya seperti get, put, page, post, dan delete-nya. Setelah itu ini ada illuminate untuk bagian routing. Sini untuk routingnya itu bakal ke redirect ke controller, object assign, redirect controller. Ini untuk bagian routingnya. Setelah itu di sini ada redirect controllernya. Dia akan mengimpor beberapa route dengan tipe-tipenya. Setelah itu di sini ada index.ts. Nah, ini untuk import routing dari Illuminate yang sudah kita definisikan. Setelah itu di sini ada Laravel. Nah, di bagian Laravel ini untuk integrasi front end dengan back end-nya. Jadi menggunakan Laravel, dan ini akan terhubung ke beberapa controller dari back end seperti authenticate session controller, confirmable password controller, confirm password status controller, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini merupakan komponen. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa React.js itu berbasis komponen. Nah, di sini untuk komponennya sendiri ini ada banyak ya. Jadi komponennya ini terpisah-pisah sehingga nantinya akan bisa kita gunakan kembali untuk mendesain suatu website itu. Jadi komponennya itu terbagi menjadi alert, avatar, page, breadcrumb, button, card, kemudian checkbox, collapsible, dialog, drop-down, icon, input, label, navigation menu, placeholder, select, separator, sheet, sidebar, dan lain sebagainya. Setelah itu di sini bisa kita lihat ya, di bagian frontend ini terdiri dari app TSX. Nah, ini merupakan entry point React-nya. Jadi ini merupakan titik awal dari aplikasi Pauclean yang merupakan pintu masuk utama front-end sebelum halaman itu ditampilkan oleh pengguna. Nah, untuk fungsi utamanya itu akan menginisialisasi React, kemudian menghubungkan React dengan Inertia.js dan mendaftarkan halaman dan layout, serta mengatur global provider-nya. Setelah itu untuk bagian layout ini merupakan kerangkanya. Jadi di frontend ini juga kita membutuhkan kerangka agar tampilannya tuh lebih rapi dan untuk kode-kodenya tuh lebih terstruktur aja, seperti itu. Bisa kita lihat untuk layoutnya ini
ada app, kemudian autentikasi, setting, seperti itu. Ini untuk hooknya. Lalu di sini untuk page. Nah, untuk page ini sendiri ini merupakan tampilan yang akan ditampilkan saat website itu kita akses ya. Jadi untuk page ini terbagi menjadi beberapa folder lagi agar tersusun rapi ya. Jadi ada page untuk admin, kemudian ada autentikasi, dokter, error, notifikasi, pemilik hewan, dan setting. Nah, di sini untuk adminnya sendiri itu terbagi lagi menjadi untuk antrian. Di sini ada mengimport beberapa komponen. Lalu untuk riwayatnya juga itu mengimport beberapa komponen. Di sini ada show untuk menampilkan, dan ini mengambil dari database. Lalu di sini untuk page jadwal dokter itu, di sini kita bisa meng-create, edit. Lalu ini indeksnya, mengambil dari database. Selanjutnya di sini ada page untuk user. Di sini ada create, edit, dan index juga. Dan di sini ada verifikasi juga. Kita bisa melihat dashboardnya. Kemudian untuk autentikasi itu terdiri dari confirm password, forgot password, login, register, reset password, two factor challenge, dan verifikasi email. Nah, untuk dokter itu sama, memiliki format sama seperti sebelumnya, ada index, riwayat, dan show dengan tipe data TXX. Lalu routes ini berfungsi untuk menyambungkan front end dengan back end-nya. Contoh kali di sini kita lihat. Ini akan mengambil URL atau endpoint dari backend untuk login, notifikasi, password, pemilik hewan, dan masih banyak lagi untuk bagian page ini yang sebelumnya sudah didemokan juga sama Hafiz untuk terkait tampilannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.